Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta damai sejahtera. Kandang domba di tengah hutan, singa mengaum di tepi telaga. Yesus datang memecah kesulitan. Lantunkan doa agar hati lega. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari biasa pekan keempat Prapaskah. Senang sekali pada hari ini kita memulai acara Oase Rohani Katolik ini di mana hadir bersama kita Romo Diosesan Alfonsus Setio Gunawan yang akrab disapa Romo Setio. Selamat datang di studio Romo Setio, apa kabar? Kabarnya penuh sukacita, Mbak Margaret. Semoga juga penuh kegembiraan bagi Pak Margaret dan seluruh pendengar, Puji pemirsa. Tuhan, syukur kepada Allah, Romo berkenan hadir bersama kami untuk memberikan inspirasi untuk kami. Ya, pada antifon pembuka hari ini, bergembiralah orang yang mencari Tuhan, rindukanlah Tuhan dan kamu akan dikuatkan. Pandanglah selalu wajahnya. Baik, kita akan memulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Setio. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, sumber hidup abadi, kami telah menerima jaminan keselamatan abadi dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami mengikutimu di dalam sengsara dan salibnya. Pada hari ini dan juga pada masa ini, kami sedang mempersiapkan peristiwa agung Paskah. Kami menjalani masa Prapaskah pada Minggu Prapaskah yang keempat. Semoga Tuhan berkenan menerangi mata dan hati kami, agar masa pertobatan ini sungguh menjadi masa yang penuh rahmat, sehingga kami semua umat Kristiani dapat siap untuk menyambut peristiwa agung Paskah dengan pertobatan, dengan puasa dan pantang, dan dengan berbuat kasih kepada sesama kami. Dampingilah ya Tuhan kami selama masa Prapaskah ini, dan khususnya saat kami boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami persembahkan seluruh niat kami, seluruh doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Bapa nama dan Bapa, Putra dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, izinkan saya untuk membacakan bacaan dari Kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai 14. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarlah murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata,
Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Setio. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu,
sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Setio. Romo Setio dari bacaan hari ini dari Kitab Keluaran, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Terima kasih Mbak Margaret. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Sudah cukup lama orang-orang Israel berada di tanah perbudakan, kurang lebih selama 450 tahun di Mesir. Dan pada waktu itu mereka merasakan banyak penderitaan berada di bawah perbudakan. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan itu. Dan akhirnya Musa dapat membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan apa yang diceritakan tadi dalam kitab Keluaran, mereka sudah sampai di perjalanan, di tengah perjalanan, yaitu di kaki Gunung Sinai. Ternyata ada sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang pernah diungkapkan oleh umat Israel ketika mereka berjanji untuk setia kepada Allah. Apa yang dialami oleh umat Israel mungkin juga menjadi permenungan kita pada masa Prapaskah ini. Kalau kita nanti pada hari Paskah juga akan dibacakan sebuah kisah tentang kitab Keluaran, yakni mereka terbebaskan dari perbudakan Mesir, dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa hari Paskah adalah hari pembebasan bagi kita semua dari perbudakan dosa dan kegelapan. Tapi apa yang dialami oleh para atau orang-orang Israel di kaki Gunung Sinai ketika Musa sedang berada di puncak Sinai, yang mungkin cukup lama umat itu ditinggalkan di kaki Gunung Sinai. Dan ternyata mereka tergoda oleh sesuatu atau oleh ibadat dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mungkin juga mereka terganggu atau merasakan bahwa hidup di padang gurun yang gersang itu kekurangan makan, kekurangan minum, bahkan mereka kadang-kadang merasakan bahwa di perbudakan
kok rasanya lebih enak. Di sana ada makanan yang terjamin, minuman, dan semuanya. Meskipun mereka juga menderita karena perbudakan. Dan godaan-godaan dosa itulah yang terjadi dalam diri orang-orang Israel ketika mereka ditinggalkan Musa ke puncak gunung. Sehingga seolah-olah orang-orang Israel itu kehilangan pegangan. Karena Musa tidak ada lagi berjumpa dengan Tuhan di puncak Sinai, dan mereka berhadapan dengan budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Sehingga kebingungan itu membuat mereka tergoda, dan akhirnya mereka membuat tuangan lembu emas yang dibuat, lalu mereka mengatakan, inilah Tuhan kita. Padahal mereka sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Dari Mesir hingga Gunung Sinai itu mungkin hampir separuhnya perjalanan. Tapi mereka yang pernah beribadat kepada Tuhan, percaya kepada Allah, akhirnya mereka tergoda untuk menyembah sebuah lembu emas yang dibuat oleh mereka itu. Sehingga Musa diperintahkan oleh Tuhan dari Gunung Sinai untuk turun mengingatkan mereka semua. Nah, bagi kita semua umat Kristiani yang sekarang ini sedang mempersiapkan perayaan Paskah, di masa Prapaskah ini juga kita diingatkan. Perjalanan hidup kita mungkin kadang-kadang juga merasa jauh dari Tuhan, sehingga kita jatuh dalam dosa. Maka masa Prapaskah adalah masa pertobatan untuk kembali kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan memperbaiki segala tingkah laku kita seperti yang pernah kita ikrarkan pada saat kita menerima abu pada hari Rabu Abu kemarin. Kita bertekad mempunyai ikrar untuk bertobat dan memperbaiki diri selama masa Prapaskah, agar kita siap untuk kembali kepada titahnya iman kita kepada Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Itu kira-kira ya, Mbak. Ya, Romo, terima kasih atas inspirasi yang Romo sudah berikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Nah, Romo berkaitan dengan bacaan kitab Keluaran ini, di mana Musa membebaskan umat Israel dari perbudakan, dan akhirnya mereka sudah bebas di tanah terjanji. Tetapi ternyata bangsa Israel itu merasa godaan banyak dalam hal mereka merasa semakin sengsara, lalu mereka membuat lembu dari emas. Nah, Romo, dalam menghadapi kehidupan kita di masa kini, terutama juga dalam mempersiapkan Paskah, hal apa atau kiat apa yang bisa Romo berikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik agar kita semua dapat tahan godaan dari godaan-godaan duniawi yang mungkin seperti halnya kita mau puasa tetapi tergoda sama makanan, atau hidup kita yang biasanya foya-foya juga tidak bisa kita hindari. Nah, mungkin Romo berkenan memberikan inspirasi untuk kami. Pada minggu Prapaskah yang pertama kemarin, kita sudah diajak untuk merenungkan Yesus yang berpuasa selama 40 hari dan digoda oleh setan. Tidak semua godaan itu membuat orang jatuh. Kadang-kadang godaan itu justru menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menyatakan jati diri kita. Seperti Tuhan Yesus yang digoda oleh setan dengan 3 godaan itu, dan Yesus menang mengalahkan godaan dan kuasa setan. Justru di situ kita bisa melihat dan merasakan bahwa godaan-godaan yang kita alami dan dialami oleh Yesus justru menyatakan siapakah jati diri. Dan semakin banyak godaan yang dikalahkan, semakin mampu manusia untuk menyatakan kehebatan atau jati diri Kristiani kita. Maka selama 40 hari ini, kalau kita mengacu kepada 3 godaan,
godaan soal makanan, kita akan diajak berpantang dan berpuasa. Yang kedua, kita diajak untuk menjadi manusia yang rendah hati. Kadang-kadang kesombongan itu seringkali menggoda kita. Kita senang dipuji, kita senang diapresiasi, dan kalau tidak dipuji ketika berbuat baik, kita marah. Ya. Dan itulah godaan. Dan kita diuji, apakah kita tetap bisa menjadi manusia yang tetap sabar, rendah hati, murah senyum, murah hati, lemah lembut, dan sebagainya. Itu adalah godaan-godaan yang terjadi selama kita masa prapaskah. Dan kadang-kadang kalau kita merenungkan tentang orang Israel yang membuat satu lembu emas, satu tuangan yang disembah, kita pun di zaman sekarang ini kadang-kadang bisa melihat atau merasakan bahwa ada sesuatu di luar Tuhan yang seringkali menjadi Tuhan kita. Misalnya orang yang tergila-gila dengan uang, adanya korupsi, adanya pemborosan yang tidak perlu, adanya orang yang menghambur-hamburkan uang. Itu adalah salah satu bentuk yang memuja uang sebagai sesuatu yang boleh dikatakan sebagai Tuhannya, sehingga tanpa uang dan dengan uang mereka mau menguasai orang lain, yang akhirnya dia sendirilah yang menjadi korban dari kekuasaan uang itu. Maka masa prapaskah ini kita diajak untuk kembali seperti orang-orang Israel yang bertobat. Akhirnya lembu emas itu dihancurkan oleh Musa, dan kita diajak untuk bertobat menghancurkan apa yang seringkali lepas, lupa dari Allah sendiri yang Maha Kasih. Sehingga pertobatan yang menjadi tema dari masa prapaskah bukan hanya sekedar sebagai suatu himbauan, sebagai satu janji, tetapi marilah kita laksanakan dan kita bertobat dengan sepenuh hati agar kita dapat kembali menjadi anak-anak Tuhan yang murni sehingga siap untuk menyambut Paskah Tuhan. Iya, terima kasih Romo yang mengajak kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada untuk mempersiapkan masa Prapaskah ini dengan pertobatan yang sejati kembali kepada apa yang Tuhan harapkan untuk kita semua. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah kita perbincangan rohani pada sesi yang pertama ini, dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Setio dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, Romo, dari sesi kita yang pertama tadi, mungkin kita bisa lanjutkan pada permenungan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan menurut bacaan Injil Yohanes pada hari ini, Romo. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes sedikit berbeda dengan Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas. Dari awal bacaan tadi kita melihat bahwa Yesus sedang berbicara, berkata dengan orang Yahudi. Biasanya kalau di dalam Injil Yohanes, orang Yahudi artinya para pemimpin agama Yahudi. Ada orang Saduki, orang Farisi, para ahli Taurat. Dan rupa-rupanya di dalam pembicaraan tadi ada sedikit perbedaan pendapat. Atau bahkan Yesus seringkali dimusuhi oleh orang-orang Yahudi atau para pemimpin agama Yahudi. Di dalam Injil Yohanes, permusuhan atau pertengkaran, perseteruan antara Yesus dengan para pemimpin
agama Yahudi sudah diawali dari awal Injil Yohanes. Ketika di bab 2 saja, kita baca dalam bacaan minggu-minggu kemarin, Yesus itu mengusir para pedagang-pedagang yang berjualan di halaman bait Allah. Dan itu menimbulkan satu pertengkaran dengan orang-orang atau pemimpin agama Yahudi. Dan itu terus berlanjut. Yohanes memang menempatkan perseteruan itu mulai dari awal sebagai persiapan bahwa ternyata perseteruan itu nanti berpuncak pada saat Yesus berada di kayu salib. Akhirnya Yesus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati. Maka pertengkaran itu terus-menerus dari awal sampai akhir terjadi dalam Injil Yohanes. Tadi di dalam bab 5, pertengkaran itu dimulai dari mana? Kalau kita melihat dari kisah awal, pertengkaran itu ketika Yesus sedang menyembuhkan orang yang sakit. Sudah 38 tahun ada orang sakit dan selalu gagal untuk masuk ke dalam kolam Bethesda. Karena dia tidak kuat untuk masuk ke kolam Bethesda ketika air itu bergerak dan orang lain sudah lebih dahulu masuk ke kolam Bethesda. Lalu ketemulah Yesus di dekat kolam itu. Kebetulan kolam Bethesda itu tidak jauh dari bait Allah. Kalau kita berjalan tidak sampai 1 kilo. Maka Yesus kemudian menawarkan satu penyembuhan dan terjadilah penyembuhan orang yang sudah lama sakit. Dan saat itu dengan sepatah kata Yesus menyembuhkan. Dan peristiwa penyembuhan itu dilihat oleh para pemimpin agama Yahudi. Karena apa? Karena peristiwa penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari istirahat bagi semua orang Israel, orang Yahudi. Dan itu tertulis sejak kitab Kejadian. Maka setiap orang yang melanggar Sabat itu pantas dihukum mati. Itulah yang terjadi. Tetapi Yesus mengatakan, saya tidak dikuasai oleh hari Sabat. Tetapi anak manusia bukan untuk apa artinya anak manusia itu menguasai hari Sabat. Nah, oleh karena itu Yesus kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan terjadi perdebatan bahwa Yesus yang berasal dari Allah itu tidak diyakini, tidak dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Dan Yesus mengatakan, aku tidak butuh kesaksian dari manusia. Kalau kita lihat Injil Yohanes, kesaksian-kesaksian itu menjadi pewartaan pokok di dalam Injil Yohanes. Kesaksian itu ada 7 kesaksian untuk Yesus. Karena angka 7 itu begitu banyak di dalam Injil Yohanes. Ya. Juga di Injil-Injil yang lain. Dari awal, Injil Yohanes bab 1, Yohanes dalam Injilnya mencanangkan atau menekankan tentang kesaksian. Kesaksian itu berasal dari siapa? Dari Bapa, dari Putra, dari Roh Kudus, dan juga dari Yohanes Pembaptis, dari kitab suci, dari para rasul, dari murid-murid Yesus, dan dari pekerjaan-pekerjaan Yesus. Itulah kesaksian yang memang dipentingkan di dalam Injil Yohanes. Oleh karena itu, Yesus menjawab, yang saya tidak membutuhkan kesaksian dari manusia-manusia kamu. Dan kalau kamu percaya kepada Musa yang menjadi hukum Taurat, hukum pegangan bagi orang Yahudi, mestinya kamu percaya juga kepada saya, kata Yesus. Tetapi Musa yang sudah menuliskan dan juga menceritakan tentang saya, mengapa kamu tidak percaya? Seandainya kamu percaya kepada Musa, kamu harus percaya juga kepadaku. Dari situ mau dijelaskan oleh Yesus
Sejak awal dari Injil Yohanes, Yesus mengatakan atau ditulis di dalam Injil bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan akhirnya firman itu menjadi manusia di dalam Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa Bapa dan aku adalah satu. Maka inilah yang menjadi persoalan, menjadi pertengkaran bagi mereka. Selain orang-orang Yahudi atau para pemimpin agama Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah atau Bapa bersama dengan Allah dan menyamakan diri dengan Allah, juga karena Yesus melanggar hari Sabat. Maka mereka kemudian menyangsikan dan tidak percaya kepada Yesus. Nah, mereka sudah buta, tidak mau membuka diri, sehingga di dalam kisah-kisah selanjutnya, mereka mencari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Yesus. Nanti dalam kisah bab 9, Yesus juga menyembuhkan seorang buta yang buta sejak lahir dan disembuhkan juga pada hari Sabat. Dan itulah yang kemudian membuat para pemimpin agama Yahudi semakin tidak percaya. Karena mereka hanya berpegang pada aturan-aturan hukum Taurat. Hati mereka sudah tertutup dan tidak terbuka untuk menerima sebuah pewartaan yang baru bahwa Allah hadir di dalam diri Yesus. Yesus menyebut diri sebagai putra dan Bapaknya adalah Allah sendiri. Sehingga orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi mencari kesempatan untuk menghukum mati Yesus. Dan terjadilah pada hari Jumat Agung, Yesus disalibkan, tapi bangkit pada hari Paskah. Itulah warta sukacita yang kita terima bahwa perjuangan kebenaran tidak pernah mengenal lelah. Meskipun ancaman itu melanda Yesus, tetapi Yesus tidak pernah mundur karena yang diwartakan adalah sebuah kebenaran. Maka menjadi pesan bagi kita semua, kalau kita meyakini sebuah kebenaran dan betul-betul kebenaran, bukan hanya kebenaran menurut kita sendiri, tapi kebenaran secara umum, maka kita pun juga mau memperjuangkan kebenaran itu di tengah-tengah tantangan dan cobaan hidup. Karena kebenaran tetap kebenaran, seperti Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Ya, terima kasih Romo, sungguh luar biasa inspirasi yang Romo sampaikan untuk tidak hanya kepada Margaret, tetapi juga kepada sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Romo, dari bacaan pertama dari kitab Keluaran dan juga bacaan Injil menurut Yohanes, benang merahnya apa Romo untuk mempersiapkan kita pada persiapan kita ke Paskah yang akan datang, Romo? Pada masa Prapaskah ini, sejak awal kita diajak untuk bertobat, untuk memilih sang kebenaran yang sejati. Kadang-kadang dosa itu membuat kita silau, sehingga kita tidak mampu melihat sang kebenaran itu sendiri. Maka pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk sebentar, ya, boleh dikatakan sebuah retret agung, untuk mengundurkan diri sebentar, melihat dengan mata hati yang jernih, sehingga godaan, cobaan itu bukan menjadi sebuah tujuan atau kenikmatan kehidupan, tetapi kita memilih sang kebenaran, di mana Yesus sendiri juga mengalami yang sama. Dia memperjuangkan kebaikan kebenaran, tetapi harus menghadapi tantangan yang berat. Tetapi setiap orang yang begitu kuat dalam memperjuangkan kasih, kebenaran, dan kehidupan, dia juga akan bersama Yesus bangkit untuk mulia di surga. Semoga kita semua juga bersama Yesus menuju ke sana. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo yang sudah memberikan penguatan rohani kepada Margaret dengan inspirasi yang sudah Romo kebukakan.
Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbagian berkat dari Romo Setio. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberikan kesempatan kepada kami, umat Kristiani, untuk menyiapkan diri, untuk bertobat, memperbaiki hidup kita, menuju kepada jalan kebenaran yang sejati. 40 hari kami akan menjalani masa Prapaskah ini. Semoga Tuhan berkenan untuk membuat mata hati kami lebih jelas, lebih terang, sehingga kami semua mampu melihat jalan kebenaran menuju kehidupan yang sejati. Sehingga nanti pada hari Paskah, kami boleh bersukacita, bergembira, dengan hati yang suci, menyambut kebangkitan Putramu Yesus Kristus, dan kami boleh menjadi manusia baru untuk menjadikan dunia ini semakin indah, semakin menuju kepada kesempurnaan kasih, dan menuju kepada kesucian yang sejati. Untuk mencapai itu ya Tuhan, tidak mudah. Kami senantiasa mohon berkat-Mu, agar kami dapat dan mampu melaksanakan dengan baik, selaras dengan kehendak-Mu. Untuk itu kami mohon berkat. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat berguna kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam mempersiapkan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Romo Setio yang sudah memberikan inspirasinya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Alfonsus Setio Gunawan dan Margaret Indriana mohon undur diri. Dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Ke pasar baru membeli sepatu, pulangnya beli es sirup, untayan doa setiap waktu agar selalu terang jalani hidup. Salam damai, Tuhan memberkati.